Jadi nanti kami mengucapkan permohonan maaf kepada para peserta, Bapak Ibu yang belum bisa bergabung. Insya Allah ke depannya kami masih menyelenggarakan seri session yang ketiga, keempat, dan selanjutnya. Okay? Kami juga mohon feedback dari Bapak Ibu untuk masukannya. Oke, selanjutnya. Sebelum dimulai, perkenalkan terlebih dahulu, saya Afiantiardi Pertiwi, saya staf embryologis di Laboratorium IVF di Sadewa IVF Center. Sudah hadir bersama kami, Dr. Diki Mohriza, spesialis andrologi, yang nantinya akan memberikan materi pemaparan kepada Bapak Ibu sekalian mengenai tema terapi kesuburan pria di era pandemi COVID dan menuju era normal baru. Seperti itu. Jadi dok, ini berbicara tentang program kehamilan atau ingin anak ya dok, yang seperti kita ketahui tidak lepas dari masalah kesuburan begitu ya dok. Untuk masalah kesuburan ini tentunya tidak hanya dialami oleh perempuan saja, tapi kan tentunya juga dari laki-lakinya ataupun dari pihak laki-laki dan perempuannya seperti itu. Nah, khususnya bapak dan ibu sekalian yang lagi pengen nih melanjutkan program hamil yang kemarin sempat tertunda karena pandemi, kemudian atau sepertinya saya pengen nih melanjutkan memulai dan melanjutkan program IVF lagi atau program kehamilan yang lain seperti itu. Nah, mungkin Bapak Ibu sekalian juga sedang mencari rekomendasi nih, seperti apa sih terapi kesuburan yang baik seperti itu. Nah, pas sekali dengan tema kita hari ini tentang terapi kesuburan pria, khususnya buat bapak-bapak yang sudah join, untuk ibunya juga bisa mendengarkan juga di tengah pandemi ini. Mungkin banyak pasien atau bapak ibu yang dilema nih, aduh kalau misalnya pandemi, bisa nggak ya melanjutkan program, bisa nggak ya memulai program kembali, kayak ada rasa takut. Nah, kebetulan di Sadewa IVF Center, jika misalnya bapak dan ibu belum berkesempatan, belum bisa keluar rumah, masih takut, seperti itu, kita menyediakan jasa konsultasi online seperti itu, atau telekonsultasi. Oke, sepertinya sudah pada tidak sabar ya untuk mendengarkan paparan materi dari Dr. Diki. Sebelumnya, saya bacakan dulu kurikulum vitae dari Dr. Diki Mohriza. Dokter, sudah nampak. Oke, ya betul. Untuk Dr. Diki Mohriza, MK spesialis andrologi, AIFM konsultan. Beliau lahir di Surabaya 8 Oktober 1969. Menempuh pendidikan dokter pada tahun 95 dan master reproduktif biologi di Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang, Indonesia. Kemudian mengambil studi clinical andrologist di Collegium of Indonesian Medical Doctor Andrology, kemudian mengambil studi doktoral di Basic Medical Science Fakultas Kedokteran UGM, kemudian menjadi konsultan andrologi di tahun 2019. Beliau menjadi pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada, Departemen of Fisiologi, kemudian menjadi clinical andrologist di Klinik Infertilitas Permata Hati Sarjito, kemudian menjadi staf andrologi di RSKIA Sadewa Yogyakarta, kemudian menjadi staf embriologi di Laboratorium Embriologi di Gladiol IVF Magelang. Kemudian beliau juga sudah mengikuti training berupa Basic Embryology Training in Earth Program Glen Eagles Hospital Singapore tahun 2009. Kemudian Basic Embryology Training at Center of Reproductive Education and Specialist Training or CRES National University Hospital Singapore pada tahun 2011. Kemudian pendidikan intensif seksologi dasar dan lanjut di FKUGM Bali. Kemudian masih banyak lagi training dan kursus yang berkaitan dengan andrologi, spermatologi, dan seksologi, baik nasional maupun internasional. Begitu ya. Selanjutnya, kita lanjutkan untuk mempersilakan Dr. Diki untuk memaparkan materi mengenai terapi kesuburan pria. Oke, ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Bapak Ibu yang sudah lama tidak bersua, alhamdulillah kita bersua kembali, Mbak ya. Iya, Dok. Kemudian saya tertarik dengan pembukaan tadi dari Mbak Bia bahwa ada 100 dari 200, jadi sisanya 100 tertunda. Iya, ya, jadi tidak bisa mengikuti kanal ini atau mengikuti webinar. Ini adalah sebuah berita baik bagi kita karena ternyata semangatnya masih ada. Ya. Jadi semangat untuk ingin tahu, minimal ingin tahu. Kemudian semoga aja dilanjutkan dengan semangat action, yaitu segera datang ke Sadewa barangkali untuk melanjutkan program ingin anaknya.
Tapi ini adalah sesuatu yang tentunya kita hadapi bersama, bahwa selain rasa ingin tahu, ada juga rasa khawatir. Jadi stresnya bertambah sebetulnya, karena adanya pandemi ini. Karena kekhawatiran, kemungkinan untuk tertular dan sebagainya. Nah, ini sebenarnya kita bisa jawab dari berbagai macam berita yang ada di nasional maupun daerah, bahwa Jogja alhamdulillah merupakan provinsi yang tingkat pandeminya tidak tinggi. Ya, alhamdulillah. Dari sisi keamanan kita juga sudah mengupayakan, jadi RSKI Asadewa sudah mengupayakan berbagai hal. Jadi insya Allah bukan suatu halangan lagi untuk memulai program. Dengan demikian Bapak Ibu tidak menunda lagi. Nah, ini yang masalah yang menundanya ini. Sehingga kalau kita menunda 1-2 bulan nggak apa-apa, tapi kita tidak tahu era COVID ini sampai kapan. Sehingga kita tanda petik kehilangan umur dalam rangka ingin anak. Padahal selalu saja program ingin anak itu terutama pada ibu atau istri itu dikaitkan dengan usia. Nah, ini hal yang harus kita perhatikan bersama. Tidak ada kaitannya dengan COVID, maka program ini adalah program yang bisa kita persiapkan, bisa kita kemas menjadi lebih aman dan sebagainya. Baik, jadi itu Mbak Abi, hal-hal yang bisa saya sampaikan di awal sebelum kita masuk ke materi. Ya. Baiklah, sebetulnya untuk kesuburan pria di era COVID dan nantinya di era new normal, apakah memang ada perbedaan? Ya, jadi hal yang ini merupakan suatu pertanyaan, tetapi saya harus menjawab di awal dan akan saya jelaskan di presentasi saya, bahwa pertanyaan tersebut wajar muncul karena memang ya sampai sekarang belum ada riwayat penelitian yang cukup kuat. COVID-nya aja baru 3 bulan, ya, jadi belum menghasilkan penelitian yang sangat kuat, sangat detail di semua organ atau sistem tubuh, termasuk di kesuburan pria atau sistem reproduksi pria. Ini belum ada penelitian yang cukup bagus, ya. Sehingga kalau kemarin Bapak Ibu mendengar pertentangan hasil penemuan sperma di cairan sperma itu ada, COVID di cairan sperma ada apa tidak, ini sesuatu yang dinamis. Jadi belum ada kesepakatan, belum ada data yang kuat bahwa penelitian-penelitian yang berkaitan dengan COVID itu harus kita yakini sebenarnya belum. Jadi intinya bahwa kita harus melalui ini semua, kita harus menunggu, tetapi dengan kehati-hatian. Jadi itu penting untuk kita semua, terutama tenaga kesehatan seperti Mbak Afi ini juga harus terus menjaga diri supaya kita tidak menjadi agen penularan atau agen transmisi dari kuman. Baik, slide berikutnya. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian, seperti tadi saya sampaikan, ayo kita pahami bahwa di era COVID ini atau akibat dari COVID ini, maka semua tatanan dunia itu berubah. Ya. Ekonomi anjlok, jadi ada berbagai macam dampak. Kemudian sampailah pada dunia medis. Kami yang ada di sektor yang lebih kecil dari dunia medis, yaitu hanya berkutat di program ingin anak, itu merupakan bagian yang kecil dari keseluruhan penanganan medis. Jadi ini pun juga harus berubah. Jadi karena COVID ini menjadi sesuatu yang sangat dahsyat. Nah, kalau dari sisi kesehatan secara umum ada aturan-aturan tertentu, maka yang akan kita pikirkan adalah pernyataan saya yang kedua itu, bahwa fokus utama layanan bagi pasien tetap terselenggara dengan aman. Ini adalah hal yang penting. Karena dengan menyelenggarakan
secara aman, maka tidak hanya pasien yang akan mendapatkan keuntungan, tetapi nantinya juga tenaga kesehatan akan terhindar dari penularan. Kemudian kalau tenaga kesehatannya sudah kembali ke rumah, maka keluarga juga terhindar dari proses penularan. Demikian pula dengan semua sivitas dari rumah sakit. Jadi ini hal yang sangat penting untuk dijadikan dasar bahwa perubahan tatanan pelayanan di rumah sakit, di dunia kesehatan, itu semuanya cuma satu, menghambat transmisi dari COVID ini, supaya kita tidak dirugikan dengan penularan-penularan yang segera terjadi. Baik. Intinya kita harus melawan COVID dengan sekuat tenaga, tetapi tetap fokus pada tujuan bahwa pasien, nakes, institusi harus tetap kondisi aman. Ya, slide berikutnya. Nah, ini tadi dari pertanyaan yang muncul di awal oleh Mbak Afi tadi ya, kita sudah berbincang, kapan sih COVID ini berakhir? Jawabannya tidak ada yang tahu. WHO aja sudah bilang bahwa kita tidak bisa memperkirakan. Andai kata ada vaksin dan itu sudah ngintip-ngintip di akhir 2020 ini, Inggris, kemudian Cina, dan berbagai negara termasuk Indonesia sudah mempersiapkan vaksin, maka itu bukanlah bukan saat berakhirnya COVID yang sebenarnya. Belum. Jadi saat yang berakhirnya COVID saya kira masih sangat panjang. Kita semua juga paham bahwa influenza itu sejak zaman dulu kala sampai sekarang masih ada. Cacar zaman dulu kala sampai sekarang masih ada. Kemudian demam berdarah lah, ya demam berdarah yang erat dengan kita selalu biasa saja menganggapnya itu sesuatu yang sangat lama kita dengar sampai sekarang pun, dulu saya kecil sampai sekarang masih tua ya, masih belum ada kemungkinan untuk tertangani dengan baik. Jadi artinya apa? Kita berdampingan itu adalah sesuatu yang baik, tetapi jangan sampai lengah. Bahwa berdampingan tapi kita lengah, kita menjadi orang yang akan dikorbankan oleh kondisi tersebut. Ya. Baik, slide berikutnya. Nah, ini adalah suatu gambaran yang tadi saya sampaikan bahwa pentingnya safety diupayakan secara serius oleh semua pihak. Pasien berhati-hati, tenaga medis mempersiapkan diri, kemudian rumah sakit memfasilitasi. Ini adalah kerjasama yang baik. Jadi kita tidak boleh lepas tangan, berhenti untuk berpikir bagaimana kita melangkah menghadapi COVID ini di medan pertempuran keilmuan kita sendiri. Jadi keilmuan kita sendiri maksudnya ya kalau saya di bidang bayi tabung, di bidang ingin anak, ya itulah yang bisa saya kerjakan supaya saya selamat, pasien selamat, rumah sakit juga tidak menjadi agent of transmission of virus. Kemudian semuanya program terlaksana dengan baik, tujuan kita untuk program ingin anak ya terlaksana dengan baik. Saya kira itu. Ya. Slide berikutnya. Nah, apa sih yang bisa diberikan pada kondisi sekarang ini? Sama antara yang dulu sebelum COVID, sekarang setelah adanya COVID sama. Ada konsultasi dokter, ada pemeriksaan laboratorium, ada terapi atau medikasi, dan ada tindakan. Di awal-awal COVID, saya masih menggunakan kesempatan untuk praktek meskipun dengan peralatan yang APD ya yang saya sesuaikan. Tapi pemerintah dalam hal ini tegas melindungi tenaga kesehatan termasuk dokter dan mempersilahkan untuk melakukan konsultasi daring. Maka ini bukanlah suatu yang tanda petik berkurang, tetapi malah bertambah karena jangkauannya bisa dari jauh tanpa harus datang. Kemudian kita juga bisa terus melangsungkan program tanpa harus takut-takut lagi dengan situasi yang ada. Baik, slide selanjutnya. Nah, ini Mbak Afi, dulu kita sudah banyak
mendampingi pasien, ya. Kemudian sekarang shock, jatuh. Nah, ini biasa saja. Alhamdulillah kemudian ada penyesuaian-penyesuaian. Maka kita akan sampai pada tingkatan yang hampir sama. Kalau tidak, ya saya tidak boleh berbangga diri, nggak boleh. Tetapi sudah 1 bulan ini pasien saya, ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang berkonsultasi itu via daring. Itu sama dengan pada waktu sebelum COVID, atau jumlahnya sama dibandingkan sebelum COVID. Hanya saya aja yang batasi. Jadi bukan saya itu sombong, enggak. Tetapi saya mengingat bahwa kondisi fisik dan sebagainya, maka saya batasi. Tetapi kalau saya melakukan konsultasi di pagi hari Sabtu, ya, itu tanpa adanya pembatasan, itu sampai 12-13 pasien. Jadi sama persis dengan yang sebelum COVID. Itu sesuatu yang nyata bahwa kondisi ini alhamdulillah sudah bisa disikapi, bisa disesuaikan. Slide berikutnya. Baik, masalah kesuburan pria, maka yang kita perlukan itu ada beberapa. Penting bahwa data awal itu kita miliki, ya. Kemudian sampailah kita pada diagnosis. Jadi Bapak Ibu barangkali membayangkan bahwa konsultasi daring itu cukup, jangan, ya. Konsultasi daring sudah cukup untuk saya mengambil kesimpulan. Jangan berpikiran seperti itu, karena data awalnya belum ada sama sekali. Jadi data awal tetap kita butuhkan. Nah, untuk mensiasati tentu ada beberapa hal yang bisa kita lakukan. Misalnya dengan cara menghubungi laboratorium yang ada di kota Bapak Ibu sekalian, asal laboratorium cukup baik, ya, mewakili perusahaan sperma misalnya. Atau kalau tidak terkena PSBB, bisa datang ke Sadewa, tetap melakukan pemeriksaan laboratorium, ya. Ini penting sekali, karena tanpa data kita nggak akan pernah bisa sampai pada kesimpulan. Tanpa kesimpulan kita tidak bisa sampai ke diagnosis. Jadi ini ada suatu hal yang saling terkait. Nah, data pendukung USG misalnya, saya masih mengirim pasien untuk USG. Jadi ini bukan suatu yang rumit kita jalankan. Selama masa pandemi COVID ini masih dilakukan pemeriksaan-pemeriksaan, misalnya dengan USG. Tentunya dengan protokol masing-masing dari institusi yang memberikan layanan ini. Jadi tidak ada sesuatu yang berbeda kecuali layanannya atau persiapannya, proses protokolnya lah, itu yang berbeda. Jadi intinya sama semuanya kecuali menerima pasien tersebut dalam kondisi yang berbeda karena adanya COVID. Terapi atau tindakan, alhamdulillah tadi saya dengar dari Mbak Afi bahwa Sadewa sudah berkali-kali bayi tabung di masa COVID ini, ya, jadi tidak ada masalah, sudah home pick up. Jadi ini sesuatu yang kita sambut dengan gembira. Apalagi tingkat untuk yang lebih rendah, misalnya inseminasi. Oh, ini kita sudah berkali-kali inseminasi. Jadi tidak ada masalah. Sama sekali tidak ada masalah. Jadi kami akan mempersiapkan sebaik-baiknya tentunya, terus mengutamakan keselamatan pasien, tenaga kerja, kemudian keselamatan dari institusi. Itu inti yang kita pegang. Slide berikutnya. Baik, nah Bapak Ibu sekalian, ini kita lihat slide-nya. Kendala awal adalah konsultasi. Nah, apa sih yang bisa menjadi kendala dari konsultasi? Kata Dokter Diki tadi, konsultasi bisa dilakukan dengan daring. Justru itulah kendalanya. Daring memaksa kita untuk tidak bertemu. Daring memaksa kita untuk kehilangan satu poin dari konsultasi. Apa itu? Pemeriksaan fisik. Nah, kita tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa daring itu, konsultasi daring itu tidak menyelesaikan semua data awal yang ada. Iya memang, karena saya sebetulnya butuh pemeriksaan fisik. Nah, selalu saya sampaikan kepada pasien yang merupakan pasien baru, untuk pasien konsultasi online baru, saya sampaikan permohonan maaf saya, bahwa saya
tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik. Nah, ini yang menjadi concern saya dari konsultasi daring ini. Apakah ini akan menghilangkan keseluruhan dari langkah menuju diagnosis? Tidak. Jadi ini adalah salah satu yang bisa kita gantikan, misalnya kalau memang tidak bisa sekarang, ya yang akan datang. Atau kita melompat ke program berikutnya, apa itu? Pemeriksaan laboratorium. Kalau sudah ada pemeriksaan laboratorium, paling tidak saya bisa memberi gambaran. Oh, Bapak, Ibu, ini kasusnya seperti ini. Kita punya gambaran nanti akan seperti ini kan. Akan terapi seperti ini. Akan ada tindakan seperti ini. Jadi, ya saya mohon maklum, saya mohon pemahamannya bahwa tidak ada kesempurnaan dari konsultasi daring. Tentunya ini merupakan sesuatu yang harus kita pahami bersama. Pemeriksaan seorang dokter yang lengkap itu plus pemeriksaan fisik. Jadi jangan meninggalkan pemeriksaan fisik. Oleh sebab itu, di awal selalu saya sampaikan bahwa ini harus dipahami bersama, dan saya mohon maaf tidak bisa melakukan pemeriksaan fisik. Baik, slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, apa yang kita upayakan itu semuanya demi kita bersama. Maka jangan merasa dibebani, jangan merasa direpoti. Wah, ini griseni. Nah, jadi ini sesuatu yang saya kira perlu untuk kita singkirkan bareng-bareng, bahwa screening sesuatu yang mungkin sifatnya griseni, sesuatu yang sifatnya mengganggu, karena banyak pertanyaan yang disampaikan. Mungkin Bapak Ibu mendengar bahwa ada pasien yang tidak jujur. Janganlah seperti itu, karena ini melindungi kita bersama. Bahwa screening ini tujuannya bukan untuk pasien saja. Bukan untuk pasien saja. Ini tujuannya untuk kita semua. Kalau tenaga kesehatan terlindungi, maka keseluruhan aktivitas di rumah sakit bisa berjalan. Kalau Bapak dan Ibu bisa jujur dengan screeningnya, maka Bapak melindungi kami. Kita saling melindungi. Kemudian saya, tenaga kesehatan yang lain, melindungi keluarga, karena kami akan kembali ke rumah. Kemudian sampai pada keluarga yang nggak tahu apa-apa. Jadi ini jangan sampai menjadi sesuatu yang terancam oleh kehadiran pasien karena pasien tidak jujur. Maka pemantauan kesehatan oleh tenaga kesehatan, kemudian pemantauan kesehatan sendiri, pemantauan pasien oleh tenaga kesehatan, kemudian pemantauan tenaga kesehatan oleh tenaga kesehatan sendiri, itu harus dijalankan. Tentunya pemeriksaan berkala tenaga kesehatan itu tetap penting. Jadi kalau yang tenaga kesehatan, Mbak Afi sakit, demam sedikit, ya nggak boleh masuk. Ini sesuatu yang wajar kita jalan. Kemudian pencatatan data pasien. Ini sesuatu yang sangat dipentingkan. Karena apa? Kita nggak tahu Anda semuanya berasal dari daerah mana, dari zona apa, kadang-kadang kita nggak paham. Ya, kemudian dari perjalanan mana saja, apakah sudah melaksanakan isolasi mandiri dan sebagainya. Sekali lagi itu semuanya bukan untuk pasien saja, tetapi untuk keseluruhan dari kita. Nah, kemudian yang ini yang terbaru, yang terakhir, yaitu upaya uji COVID dengan menggunakan rapid test. Bapak Ibu, mohon maaf sekali bahwa ini kita ambil, karena ini konsensus di bidang reproduksi. Jadi konsensus di dunia kesehatan reproduksi. Jadi bukan Sadewa yang gawe-gawe ya. Jadi bukan kami yang terus ada tuduhan, ada upaya jual beli rapid test ya, mayoke rapid, bukan. Ini adalah kesepakatan dari keseluruhan dunia kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, termasuk bayi tabung. Barusan kami juga mengadakan webinar tentang pemeriksaan kesehatan atau pemeriksaan sperma ya. Itu kami nyatakan bahwa uji COVID tetap kita sampaikan, terutama untuk sampai pada tindakan. Jadi ini sesuatu yang saya kira tetap harus kita pikirkan, toh juga ada rekomendasinya. Kami tidak mengada-ada. Jadi ini untuk keselamatan kita bersama. Tadi tayangan dari Pak Afi tadi di awal itu ada bahwa untuk bayi tabung 2 kali. Ini sama sebenarnya, nanti di inseminasi intrauterin 2 kali yang dianjurkan. Jadi sama. Dan tentunya kami paham itu menambah pengeluaran Bapak Ibu sekalian dalam
mereka membeli alat diagnostik. Tapi apa boleh buat, ini adalah sesuatu yang tanda petik dituntut oleh internasional. Jadi menjadi tuntutan dari rangkaian protokol pelayanan kesehatan. Slide berikutnya. Nah, kemudian ini terkait dengan tambahan screening ini, siapa sih yang perlu untuk rapid test terlebih dahulu? Nah, analisa sperma, adanya riwayat di daerah transmisi, zona merah. Ya. Kemudian ada riwayat kontak, ini sangat-sangat dianjurkan untuk melakukan. Kalau toh nanti Bapak Ibu, Bapak ya yang akan menjalani analisa sperma, bukan daerah zona merah, maka kami tetap menanyakan apakah Bapak Ibu, Bapak sudah menjalankan isolasi mandiri selama 14 hari. Kalau belum, kami tawarkan lagi, apakah Bapak mau periksa rapid test. Ini bagian dari upaya penyelamatan dari kita semua, jadi bukan untuk menambah beban Bapak Ibu. Ya, kemudian tindakan intrauterine insemination, ya, 2 kali analisa sperma, 2 kali rapid test untuk Bapak, ya, termasuk juga untuk Ibu. Mens hari ke-1 atau ke-2 dan hari ke-10 sampai 12 ini akan dilakukan rapid test. Bayi tabung berdasarkan arahan dari dokter spesialis obstetrinya. Tadi sudah disampaikan bahwa 2 kali di awal dan di sesi 10 hari setelah rapid test yang pertama. Kalau ternyata rapid testnya positif, ini dianjurkan tidak melanjutkan. Kemudian simpan beku sperma. Mengapa simpan beku sperma harus di rapid test? Karena ini memang sumber penularan. Jadi ini harus kita pahami bersama bahwa ini adalah problem-problem yang akan menyebar di institusi, di seluruh aktivitas di rumah sakit, termasuk di Sadewa, apabila kita tidak melakukan screening yang baik. Slide berikutnya. Nah, alat pelindung diri, pasien juga akan diberi alat pelindung diri, tetapi lebih sederhana. Petugas kami diberi alat pelindung diri, tapi yang lebih nilainya lebih ketat, ya, level 2 dan sebagainya. Desinfeksi, tadi sudah disampaikan, ruang, alat, ini juga sudah merupakan protokol yang akan terus kami jalankan supaya tidak terjadi penularan. Dan alhamdulillah tidak ada tenaga kesehatan di Sadewa yang terkena COVID. Jadi alhamdulillah ini suatu bentuk dari bentuk dari kerja keras untuk menghambat adanya transmisi COVID di institusi. Slide berikutnya. Pembatasan wilayah ini menjadi suatu hal yang penting karena apa? Bapak Ibu nggak jadi konsultasi darat, ya. Meskipun sudah zona hijau, tapi kalau ternyata Jogja ini melakukan PSBB, Bapak Ibu nggak bisa masuk, ya, nggak bisa melakukan konsultasi. Demikian pula untuk klien kami untuk obat-obatan, klien kami untuk reagen-reagen, alat habis pakai, ya, kemudian bahan habis pakai. Ini semuanya terkendala, tidak cuma Bapak Ibu, tapi kami yang di rumah sakit juga terkendala. Ya, upaya konsultasi daring sudah dilakukan, tetapi hanya konsultasi dengan dokter. Kemudian hal-hal yang berdampak dengan logistik harus kami pikirkan karena adanya PSBB. Ya, apalagi di lockdown. Kalau di luar negeri malah pabriknya ditutup. Nah, ini jadi sesuatu yang sangat dahsyat buat pelayanan. Slide berikutnya. Nah, penanganan seperti tadi saya sampaikan, tidak ada perubahan protokol terapi. Semuanya yang datang akan dikerjakan penanganannya berdasarkan kondisi masing-masing. Jadi ini ada sesuatu yang sangat penting Bapak Ibu ketahui bahwa tidak ada perubahan protokol terapi. Yang dikhawatirkan itu adalah kalau panjenengan atau Bapak ternyata mau program ternyata panas tinggi. Meskipun itu bukan COVID, itu tetap bermasalah bagi sperma, apalagi COVID. Nah, jadi kalau toh nanti ada panas tinggi, ya tentunya bukan suatu yang perlu kita lanjutkan. Istilahnya yang cukup kemampuan untuk analisa sperma nanti setelah
bebas panas saja selama 1 bulan atau 2 bulan. Ya, tentunya ini bagian yang harus kita pahami bersama. Apalagi kalau panas karena COVID, udahlah nggak mungkin kalau panas kalau karena COVID itu Bapak Ibu jalan-jalan ya. Jadi ini tetap suatu kendala ya, pasti di rumah sakit ya. Ini insya Allah kita tidak mendapatkan perubahan dari protokol terapi. Tetapi ada beberapa kendala bagi kami, apa? Obat-obatannya terkadang terhambat karena PSBB dan sebagainya. Slide berikutnya. Nah, Bapak Ibu, tadi di awal saya dengan Mbak Afi tadi sudah saya sampaikan bahwa stres masa COVID sangat penting kita perhatikan. Wajar stres itu dalam hidup, tapi stres yang ada pada COVID itu menambah. Menambah apa? Menambah tingkat stresnya. Ya karena ingin anak saja sudah stres, apalagi ingin anak di masa COVID. Bapak Ibu pernah melihat program-program apa itu ya, yang viral di beberapa media internet ya, tentang apa itu penjelasan dari petugas-petugas kesehatan puskesmas bahwa jangan hamil dulu di masa COVID ini ya. Jadi pernah melihat viral dari video itu, jangan hamil dulu ya. Ini sesuatu yang tanda petik tidak ada hubungannya sebetulnya ya. Kalau hamil ya hamil saja. Tetapi kalau memang ada sesuatu yang berkaitan dengan COVID, maka upaya adalah mencegah terjadinya penularan. Dan itu tidak akan pernah sama daerah satu dengan daerah yang lain. Ya. Kalau kita ngomongkan Jogja yang tanda petik alhamdulillah adem ayem, kita ngomongkan Riau, kita ngomongkan Tegal yang zona hijau terus selama masa COVID. Ngomongkan Aceh yang tidak ada penderita COVID. Nggak usah jauh-jauh, Kulon Progo itu saat ini nol. Jadi ini aman sekali. Jadi jangan menghalangi untuk program COVID berikutnya. Program ingin anak berikutnya. Jadi ini sesuatu yang bisa kita hadapi. Stres berlebihan justru menurunkan imunitas. Ya. Stres mengaruhi keseimbangan hormon. Nah, kemudian anjurannya apa? Anjurannya minum antioksidan yang kita kenal. Vitamin C, vitamin D. Tadi juga sudah ada nih tayangannya. Asam folat untuk yang hamil. Ya, tapi untuk pria saya anjurkan tetap antioksidannya vitamin C, vitamin E, zinc cukup ya untuk mencegah kerusakan sperma yang lebih lanjut ya. Slide berikutnya. Bapak Ibu, ini yang kita masuk ke hal yang berupa tindakan ya. Saya sudah menyampaikan sejak awal bahwa tindakan semua sudah dilakukan di alhamdulillah sudah dilakukan di RSKI Sadewa. Ya. Tindakan IUI atau inseminasi atau kawin suntik. Ini semuanya sudah dilakukan sejak awal. Jadi kami tetap punya protokol, kami tetap berhati-hati, tetapi tidak mengurangi apa itu aktivitas dari program ini. Ya, jadi pasien sudah diarahkan apa itu yang bisa kita kerjakan untuk menghalangi program apa itu penularan COVID. Nah, tadi sudah saya sampaikan, wajib rapid test 2 kali pasien suami istri. Siap menunda terkait dengan hasil rapid test. Ini yang penting Bapak Ibu sekalian. Jadi, ya kalau saya sebagai umat Islam, tentunya sudah menyampaikan bahwa ini adalah suatu ikhtiar. Kalau ternyata ikhtiar kita belum diperkenankan oleh Tuhan, karena ternyata sperma oke, ibu juga oke, tapi rapid testnya positif, ya sudah kita tunda. Ya, jadi ini sesuatu yang tidak kita ketahui sebelumnya. Nah, siapa yang AM apa itu intrauterine insemination dianjurkan? Bila AM hanya bermasalah, tetapi belum sampai ke program bayi tabung. Tentunya dengan konsultasi yang ada, saya bisa menyimpulkan, oh, sperma Bapak cukup untuk program. Yuk kita lanjutkan. Kemudian hasil analisa sperma dengan leukosit yang tinggi ditunda. Ya, ini apa? Karena kita tidak ingin melanjutkan transmisi dari bakteri. Kita tidak ingin melanjutkan transmisi proses penularan ke ibu dan sebagainya.
Ini adalah protokol sebelum COVID pun juga demikian. Jadi bukan sesuatu yang baru. Nah, ini adalah bentuk kehati-hatian yang jauh lebih detail ya. Kalau leukosit tinggi jangan, meskipun spermanya cukup. Nah, Bapak Ibu juga harus mengerti kalau memang tinggi leukositnya jangan Pak. Ini jangan-jangan ada bakteri ya. Ini harus kita tangani. Slide berikutnya. Bayi tabung. Bagaimana dengan bayi tabung? Persiapan awal kita sampai ke bayi tabung kalau sudah menjalani beberapa rangkaian konsultasi, screening, dan seleksi pasien. Tadi sudah ada tayangan tadi, siapa sih yang bayi tabung yang diutamakan, ya, yang diprioritaskan. Termasuk pada pria, ini adalah yang sudah melakukan terapi hormon sebelumnya. Jadi ada pasien-pasien saya yang hormonnya sangat rendah, kemudian kita berhitung pada waktu itu belum COVID. Kita berhitung terapinya 3 bulan. Lalu setelah 3 bulan, wah COVID. Ya. Nah ini bagaimana? Ya harus dilanjutkan. Kan Bapak Ibu sudah menghabiskan dana yang cukup besar untuk melaksanakan. Tentunya tetap kembali ke protokol kesehatan. Jadi tetap screening itu harus kita jalankan. Supaya apa? Ya supaya kita semuanya selamat dari COVID yang ya tanda petik sekarang ini mengancam. Baik, slide berikutnya. Nah, isu-isu yang ada COVID itu ada di sperma. Bapak Ibu, ini isu yang memang harus kita cermati dulu. Kita tidak bisa meyakini secara penuh karena kami yang ada di andrologi saja sudah pusing karena apa? Penelitiannya bermacam-macam. Ada yang mengatakan terdapat di sperma, ada yang tidak. Ya. Ada yang mengatakan, oh ada lagi ini. Nah ini bagaimana? Ini sesuatu yang sangat simpang siur. Ya. Tetapi kami tetap berpegangan pada satu hal. Waspada, kemudian tetap fokus pada keselamatan tenaga kesehatan dan pasien serta institusi. Jadi mau ada COVID di sperma, mau ada COVID atau tidak, kami tetap melakukan upaya-upaya untuk mencegah terjadinya proses transmisi. Jadi ini sesuatu yang harus kita pegang bersama. Bapak Ibu harus yakin, apalagi nakesnya, harus yakin bahwa saya tidak akan tertular. Saya sudah bekerja dengan baik. Saya tidak akan menularkan pada pasien. Saya tidak akan menularkan pada diri saya sendiri ataupun keluarga saya. Itu sudah cukup bagi kami untuk memotivasi diri supaya tidak ada kasus-kasus yang muncul. Itu sudah cukup bagi kami. Baik, slide berikutnya. Nah, sebagai penutup, tadi saya sampaikan berbagai hal. Kali ini saya akan lanjutkan dengan kalimat-kalimat penutup bahwa layanan andrologi di era COVID dapat dilaksanakan dengan tetap mengutamakan keselamatan semua pihak, ya, semuanya, pasien, tenaga kesehatan, lingkungan, dan institusi rumah sakit. Ya. Yang kedua adalah tatanan baru diharapkan tidak banyak berpengaruh pada layanan andrologi khususnya dan penanganan infertilitas pada umumnya. Nah, ini sebetulnya ada tanda petiknya. Kenapa? Vaksin belum muncul. Kalau vaksin muncul, maka tentunya kita mungkin akan menanyakan, Bapak Ibu sudah vaksin atau belum? Nah, ini sampailah pada proses, pada pertimbangan biaya dan sebagainya. Tentu ini tidak hanya pada program ingin anak, Bapak Ibu, ya. Mau ke dokter gigi pun juga akan ditanya, ya. Semuanya program akan menanyakan, ya. Mau haji juga akan divaksin dulu. Mau kemana pun yang tanda petik membutuhkan sesuatu yang untuk meyakinkan bahwa saya tidak akan menularkan ke pihak lain, tentunya akan ditanya hal-hal seperti itu. Tapi yuk kita tunggu bersama apabila memang ada vaksin, maka kita mempertimbangkan untuk menggunakannya untuk menekan proses penularan. Slide berikutnya. Nah, statement saya yang ketiga adalah temuan adanya virus corona di sperma ya belum menjadi final, ya belum menjadi sesuatu yang final diyakini. Tapi kami tetap yakin bahwa dengan bekerja yang sebaik-baiknya demi keselamatan bersama akan mencegah terjadinya proses transmisi dari COVID. Kemudian belum ada bukti penelitian pengaruh virus terhadap
kualitas dan kuantitas sperma. Semoga saja ini bukan suatu yang menghalangi dari semuanya, termasuk juga program ini anak yang akan kita jalankan. Baik, slide berikutnya. Baik, demikian Bapak Ibu apa yang bisa saya sampaikan. Semoga menambah keyakinan Bapak Ibu sekalian bahwa tidak menunda untuk program ingin anak yang sudah direncanakan sebelum COVID, sehingga sesuatu ini berjalan secara maksimal. Kami tetap mengupayakan pelayanan terbaik dengan mengutamakan keselamatan baik pasien, tenaga kesehatan, maupun lingkungan keluarga dalam ini serta institusi. Saya kira itu, Mbak Afi, ya, baik. Iya, terima kasih kepada Dokter Diki yang sudah memaparkan materinya tentang dengan tema terapi kesuburan bagi pria ya dokter ya di era pandemi COVID ini. Ini banyak sekali dokter pertanyaan yang masuk ini. Tapi karena waktu yang cukup terbatas, mungkin kita ambil 5 pertanyaan terlebih dahulu. Oh ya dok, sebelumnya ini tadi saya sempat mencontek dok dari beberapa peserta, Bapak Ibu yang join meeting ini tuh ternyata tidak hanya di Jogja dok yang join. Ada yang dari Kudus, kemudian dari Temanggung, Pekalongan, ini jauh-jauh ini dok. Ini ada yang dari Jawa Timur, kemudian ada yang dari mana nih, Jakarta juga ada dokter. Ini mari kita simak dulu pertanyaannya dokter ya. Akan saya pilih 5 pertanyaan terlebih dahulu. Untuk yang pertama dokter. Selamat sore dokter Diki, dokter mau bertanya. Dokter pernah menyampaikan bahwa saat ini tren angka kejadian kasus pasien dengan analisis sperma normal, namun angka hormon pria yang turun semakin tinggi. Apakah bisa dijelaskan dok penyebabnya apa dan solusi mengatasinya seperti apa, apalagi di masa pandemi seperti ini? Monggo dokter. Baik. Jadi ini adalah sesuatu yang sifatnya general ya Bapak Ibu. Jadi saya mengamati dari berbagai macam hasil pemeriksaan yang dijalankan oleh pasien. Jadi sperma itu ternyata baik-baik saja, tetapi hormonnya menurun. Nah, padahal yang kita khawatirkan bersama adalah penelitian yang terbaru, itu 2019, rendahnya kadar testosteron. Itu ternyata akan menurunkan kemungkinan pria untuk menghamili. Nah, penelitian yang lebih lama, tahun 2015 terbit tahun 2016, rendahnya kadar FSH itu berpengaruh pada kualitas embrio. Tetapi yang aneh adalah tidak mempengaruhi parameter spermanya. Jadi bisa saja pada kasus-kasus dengan hormon yang rendah, spermanya baik-baik aja. Demikian pula pada kasus-kasus di mana hormon yang rendah, kemudian dilakukan treatment hormon, itu spermanya terkadang tidak berubah, Mbak. Jadi lucunya itu memang meyakinkan pasien tidak mudah. Iya. Saya akan mengambil terapi hormon yang sudah disarankan oleh dokter Diki. Mahal loh dok? Iya, mahal banget. Tetapi saya harus berani meyakinkan pada pasien bahwa Bapak, kalau Bapak ini spermanya bagus, sebetulnya tanpa hormon ini Bapak boleh untuk program bayi tabung. Boleh, karena spermanya bagus. Mau bayi tabung, inseminasi pun boleh. Tapi sayangnya penelitian lain membuktikan bahwa kalau sperma bagus, hormon jelek, itu ternyata mempengaruhi hasil akhir. Misalnya pada kasus-kasus untuk pria, itu mempengaruhi kualitas embrio. Hormon FSH yang rendah itu mempengaruhi kualitas embrio. Treatment FSH mempengaruhi kadar hormonnya, bahkan kadang-kadang tidak, sperma juga tidak berubah, tapi kualitas embrionya meningkat. Jadi di hasil akhir, bukan di parameter-parameter sperma yang kita lihat. Bukan di nilai hormon yang kita lihat lagi karena sudah ditambahkan. Inilah gunanya penelitian yang ada. Sehingga berbekal dari penelitian-penelitian yang ada, saya dapat menyampaikan kepada pasien. Jadi tidak mungkinlah seorang dokter itu menyampaikan sesuatu yang tidak berbasis pada pengetahuan, atau kita mengistilahkan adalah evidence-based medicine, ya, EBM. Jadi Bapak Ibu benar sekali pertanyaan tadi, ya. Yang bisa saya sampaikan saat ini adalah
tidak diketahui secara pasti mengapa sperma itu baik, tetapi hormon-hormon, gaya hidup itu bisa, obesitas juga bisa. Jadi hal-hal yang sifatnya seperti itu, sifatnya mengganggu secara tidak langsung, itu juga bisa. Jadi hal-hal seperti itu yang tidak kita ketahui secara pasti apa yang menyebabkan. Kalau bisa kita lihat fisiknya, oh testisnya kecil, oke hormonnya rendah, oke ini sesuatu yang bisa kita pastikan ya terkait dengan kadar sperma yang rendah. Tapi kalau spermanya normal, hormonnya rendah, aduh, kalau saya selalu bilang ke Mbak Abi, selalu bilang ke pasien, duh kalau kondisinya begini saya tak lari saja, karena agak susah, ya, agak susah untuk menjawabnya. Saya kira itu ya kesulitan saya seperti itu. Baik. Jadi kalau dilihat dari lab embrio sendiri dok, biasanya kan kalau bayi tabung itu kami yang di lab menerima nih hasil perempuan seperti apa, kemudian hasil laki-laki seperti apa gitu. Ini indikasi laki-laki apa mbak gitu? Oh OAT misalnya kayak gitu. Terus kadang OAT tapi menurut kami sepertinya masih baik-baik saja nih ketika diisi kan kelihatan tuh dok morfologi seperti apa, sepertinya baik-baik saja. Tapi ternyata ketika dicek fertilisasi kemudian perkembangan embrionya lah kok jauh dari ekspektasi gitu kan, ternyata pas dicek lihat-lihat status baiklah hormonnya. Kita memang tidak bisa memastikan dari bentuk sperma. Bentuk sperma sama-sama baik, tapi di dalamnya kita tidak tahu kualitas DNA-nya pada saat itu loh ya. Pada saat itu. Jadi itu yang kendala itu misterius banget sampai akhirnya kita sampai pada hasil akhir, embrio jelek dok, waduh lagi. Dan itu benar-benar semuanya gitu dong, nggak satu kan mungkin bisa saja karena kendala yang lain, tapi ini benar-benar 5 embrio seperti itu semua. Nah itu makanya kita memang dihadapkan pada ketidaktahuan, banyak ketidaktahuan. Baik, Oke, selanjutnya ya dokter ya. Pertanyaan kedua, selamat sore dokter Diki, sebelumnya saya sudah menjalani operasi varikokel bulan Juli 2019. Alhamdulillah istri saya langsung hamil. Terapi bulan November 2019, istri saya kuret, umur janin sudah 10 minggu. Apakah ini sebuah peningkatan dari hasil operasi tetapi belum maksimal? Apa yang harus saya lakukan Pak Dokter? Saya juga sering sepedaan setiap sore. Apakah bersepeda memperbaiki atau malah memperburuk kualitas sperma? Baik. Jadi kita kembali ke problem awalnya, yaitu problem pentingnya, yaitu apa? Sudah hamil, tetapi dikuret, berarti keguguran. Dan angka umur dari keguguran adalah 10 minggu. Nah, Bapak Ibu sekalian, keguguran selalu saya sampaikan tidak hanya berasal dari kontribusi ibu saja. Dulu keguguran selalu dikaitkan dengan faktor wanita. Tapi sekarang keguguran juga dikaitkan dengan faktor pria. Apa itu? DNA sperma yang buruk atau sperma banyak yang rusak, kemudian angka hormon FSH yang rendah. Kemudian testosteron sekarang juga diketahui berpengaruh. Jadi Bapak apabila upaya varikokel diatasi, itu adalah upaya yang tanda petik awalnya fokus pada memperbanyak jumlah sperma. Jadi kalau sperma itu awalnya sedikit, kemudian ternyata ada varises disarankan untuk operasi, maka target yang paling pokok adalah menaikkan jumlah sperma. Itu adalah target yang paling besar dari seorang pasien yang menjalani operasi. Kemudian kualitas bagaimana? Kita tetap belum tahu. Apabila ada peningkatan kuantitas, maka otomatis memperbanyak atau meningkatkan kans untuk hamilnya karena total dari sperma itu meningkat. Ya, jadi total motility sperma yang total aktif itu meningkat. Dengan demikian, semakin membuka kemungkinan hamil. Tapi apakah tidak mungkin untuk keguguran? Ya tetap mungkin. Karena apa? Kemungkinan ya memang sperma belum sampai pada fase yang terbaiknya. Ya. Kemudian keguguran juga bisa dari faktor ibu. Meskipun dalam hal ini saya katakan tadi, kalau kurang dari 10 minggu, maka faktor sperma muncul. Nah, jadi ini sesuatu yang perlu kita pikirkan bersama. Tidak untuk saling menyalahkan, tapi perlu kita koreksi bersama. Lalu bersepeda.
bersepeda, penelitiannya ya memang bermasalah sepeda itu. Jadi Bapak Ibu, kalau sekarang Sultan sedang pusing dengan yang suka nyepeda, kemudian menjadi klaster baru, jangan sampai jadi klaster baru, klaster sepeda ya. Nah, kami yang direproduksi sperma itu ya sejak lama pusing tentang sepeda ini. Karena apa? Ternyata penelitiannya cyclist atau pesepeda, atlet, kemudian yang suka bersepeda dalam jangka waktu yang lama, bersepedanya sering banget, itu semuanya menunjukkan penurunan sperma. Jadi jangan sampai ini menjadi sesuatu yang menyumbang bagi penurunan kualitas sperma. Oke, bersepeda tidak terlalu lama memperbaiki kualitas jantung, kualitas paru, dan sebagainya. Tapi ingat, tidak ada bagus-bagusnya kalau bersepeda terlalu lama, termasuk juga pada sperma, karena testis akan mengalami hipertermia, ya, mengalami proses peningkatan suhu, dan ini akan mengganggu kuantitas maupun kualitas sperma. Pertanyaan selanjutnya, dokter. Ya. Ini agak panjang, dokter, mohon maaf. Assalamualaikum, selamat sore, dokter Titi. Mohon izin bertanya. Mungkin ini kali pertama saya konsultasi ke dokter suami setelah dicek sperma, suami didiagnosa teratozoospermia. Kemudian kami ada konsul ke dokter kandungan untuk apa lagi yang nantinya akan kami lakukan setelah keluar hasil diagnosa tersebut, dan dikasihlah vitamin untuk suami. Dalam kurung kami konsultasi sebelum pandemi ini, dok. Kemudian kata dokternya, dokter kandungan tadi, setelah 3 bulan baru dikonsultasikan lagi. Nah, selama 3 bulan ini kami merasa tidak ada kemajuan. Saat kami mau konsul lagi setelah 3 bulan, ternyata dokter kandungan yang sering kami konsul dokternya ternyata terpapar COVID-19. Jadi promil kami terputus setelah dokternya positif COVID, gitu, dok. Dan sampai sekarang kami masih bingung mau bagaimana melanjutkan promil kami. Kami mau ke dokter kandungan yang lain di daerah kami, tetapi kami masih takut berhubung daerah kami masih zona merah, daerah Kalimantan Selatan, dokter ternyata. Jadi mohon petunjuknya, dokter, apa yang harus kami lakukan, atau ada vitamin khusus untuk dikonsumsi suami dan saya, istri, biar kami bisa melanjutkan promil kami. Oke, kita ikut prihatin ya ini. Iya. Ya, memang kondisinya seperti itu. Jadi dari dokternya sendiri bermasalah karena terpapar COVID. Tapi mari kita kembali ke problem Bapak ya, dalam hal ini adalah terato. Bapak Ibu, problem terato ini menjadi semakin semakin diperdebatkan apakah penting apabila ada terato ini, ya. Karena menurut penelitian yang ada di dunia reproduksi, bahwa laporan-laporan terato itu tetap hamil juga banyak. Jadi intinya bahwa problem terato ini boleh kita tanda petik, kita bukan diabaikan, tetapi tidak menjadi fokus dari penanganan. Apabila parameter yang lain itu masih bagus, jumlahnya bagus, volumenya bagus, kemudian mobilitasnya juga bagus, ditemukan hanya terato, maka ini menjadi poin kita bahwa kita tidak boleh fokus pada terato. Karena apa? Karena laporan tentang terato yang banyak, kemudian hamil itu banyak, sehingga ini menjadi sesuatu yang tanda petik diperdebatkan. Apa yang dikatakan, yang disampaikan oleh dokter kandungannya bahwa minum antioksidan itu sudah cukup sebetulnya. Tetapi belum menyentuh problem dari teratonya. Makanya dalam rangka terato ini saya selalu menyampaikan hal yang seperti tadi saya sampaikan, bahwa apabila ini hanya kelainan tunggal terato, kita tidak perlu fokus. Ya, tetapi kalau dia sudah sampai ke asteno dan sebagainya, kita boleh langsung fokus ke problemnya. Sedangkan untuk terato sendiri, kita mengupayakan dengan antioksidan. Tetap kita mengupayakan dengan antioksidan. Karena banyak bukti vitamin C, vitamin E itu banyak bukti penelitian memperbaiki proses teratonya. Cuma apabila sudah lama terato,
maka ini harus dicurigai sebagai bentuk dari masalah dari yang lain. Misalnya kadar hormonnya rendah, ini juga bisa terato juga masalah. Kemudian adanya varikokel juga bisa terato. Jadi ini sesuatu yang harus kita pisahkan. Kalau ini menjadi sesuatu yang tanda petik belum diupayakan, ayo kita upayakan secara sederhana dulu dengan vitamin C dan E, zinc dan sebagainya. Tapi kalau sudah 3 bulan, kemudian belum, maka pasien boleh memilih. Kalau lebih detail, maka diperiksalah hormonnya, diperiksalah varisesnya ada apa tidak. Kemudian apabila ingin kembali ke hal yang sederhana, maka lanjutkan antioksidan tadi. Lanjutkan vitamin-vitamin tadi selama 3-6 bulan. Jadi artinya apa? Vitamin jangan dijadikan sebagai suplemen, tetapi bisa sebagai upaya untuk memperbaiki sperma. Nah, tetapi kita masih menafikan itu masih menutupi, masih menyingkirkan dugaan adanya faktor yang sesungguhnya. Jadi kita masih berpikir, oh problemnya sederhana. Ayo kita memasukkan vitamin dulu saja. Nah, bila sudah 3 bulan, 6 bulan, Bapak Ibu kepingin lebih detail mengetahui kondisi sperma yang ada, maka jawabannya adalah periksa hormon. Nah, itu baru kita sampaikan, oh hormonnya bagus, hormonnya kurang, ada yang terlalu tinggi, ada yang terlalu rendah, dan sebagainya. Itu berdasarkan hasil pemeriksaan. Demikian, Mbak. Oke, Dok. Lanjut ke pertanyaan keempat, Dokter. Ya. Ini yang bertanya 1 orang, tapi 2 pertanyaan, Dokter. Ya. Apa ya, Dokter ya? Lanjutkan untuk Dokter Diki. Yang pertama, gangguan hormonal pada pria itu ada ciri-ciri secara fisiknya tidak ya, Dok? Ya. Apakah harus melalui analisa sperma dan analisa sperma dulu? Karena kalau gangguan hormonal wanita kan ada ciri-cirinya secara fisik. Kalau pria bagaimana ya, Dok? Dan apakah gangguan hormonal tersebut menyebabkan sperma menjadi sangat tidak berkualitas? Itu yang pertama. Saya lanjut kedua atau mau Dokter jawab dulu? Saya jawab dulu ya. Oke, baik. Ada gangguan hormon. Tadi kita mengawali bahwa dengan Mbak Afi ya tadi diskusinya bahwa ada sperma bagus tapi hormonnya rendah. Nah, ini terganggu tanpa ada tampilan fisik-fisiknya. Sama sekali tidak terdeteksi adanya kelainan. Tapi hormonnya rendah. Hormonnya rendah. Nah, kalau yang ini mungkin apabila testosteronnya memang rendah, secara keluhan mungkin muncul. Apa itu? Hasrat seksual yang rendah. Adanya riwayat gangguan seksual. Itu mungkin muncul. Jadi, riwayat-riwayat testosteron, gangguan testosteron itu bisa memunculkan berbagai macam gejala. Itu bisa menjadi suatu petunjuk. Tetapi kalau tanda petik dikaitkan dengan organ reproduksinya, mungkin nggak ada apa-apa. Ya. Nah, tidak terlihat sama sekali. Nah, bagaimana dengan yang dikaitkan dengan organ reproduksinya dan bisa langsung diamati oleh pasien? Ini berat berarti. Misalnya apa? Pasien tahu persis bahwa testis saya, ini testis pasien bukan testis saya ya, testis pasien itu kecil sekali. Ternyata ukurannya seperti telur cecak. Nah, berarti seperti kacang tanah, seperti kacang hijau. Ya, ini ada sesuatu yang pasti menghasilkan gangguan. Pasti nggak usah dianalisa sperma juga pasti akan muncul positif terganggu. Pasti. Jadi intinya apabila gangguan ini sudah bermanifestasi pada ukuran testis misalnya, pasti jelek, pasti berat. Jadi Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang harus dipahami bersama. Kalau Bapak Ibu, Bapak yang punya testis Bapak, kalau Bapak datang dengan kondisi bahwa saya itu sejak dulu testis saya kecil dong, nyun sewu, sekali lagi mohon maaf, sekali lagi tidak boleh berharap terlalu banyak dari sperma yang ada. Bahwa testis itu pabrik sperma, ini yang harus dipahami. Terus pabriknya itu kecil, berarti produksinya pasti sedikit, itu sudah otomatis, nggak usah dipikir terlalu jauh. Atau dok dulu
saya itu tidak punya masalah. Kemudian saya kena gondongan, saya kena demam tinggi dan sebagainya, terus testis saya tiba-tiba mengecil. Atau saya punya masalah dengan organ testis saya, kok tiba-tiba merasa sakit, terus akhirnya mengecil. Ya nggak usah dipikir terlalu jauh, pasti pabriknya bermasalah. Itu hal-hal fisik yang mudah sekali kita sampaikan kepada pasien, tapi dengan konsekuensi yang berat. Kenapa? Biasanya untreatable, tidak bisa diperbaiki. Justru yang ini yang jadi pokok dari penanganan kita, bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berat, ya, yang muncul melalui perubahan fisik. Ini sesuatu yang sangat berat, dan ini menjadikan penanganan menjadi lebih sulit. Saya kira itu. Oke, lanjutkan ke selanjutnya dengan penanya yang sama, dokter. Apakah operasi untuk varikokel mutlak harus dilakukan? Adakah terapi efektif lainnya untuk peningkatan kualitas sperma, terutama jika masalah yang dihadapi oligoastenoteratozoospermia? Oke, ya baik. Jadi ada hal yang saya balik dulu ya. Siapa sih yang nggak perlu operasi? Nah, jadi saya balik dulu. Pertama, yang nggak perlu operasi, tapi langsung bayi tabung. Itu apabila ada varises, kemudian istrinya sudah lebih dari 35 tahun. Mengapa demikian? Saya sudah sampaikan ke pasien, bolak-balik saya sampaikan, apabila Bapak menempuh operasi, maka perbaikannya mungkin 1 tahun, mungkin 2 tahun. Ibu sudah umur berapa, Pak? Ya, jadi kalau Bapak memperbaiki dalam waktu yang lama, maka ibu justru turun karena faktor usia. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak ngotot ingin operasi, tapi ibu ternyata salurannya buntu. Ya, dua-duanya lagi. Sehingga harus bayi tabung. Nggak usah ngotot operasi. Nggak usah ngotot operasi. Karena tujuan kita adalah mempersiapkan untuk program bayi tabung. Kita tidak perlu memperbaiki sperma secara total, tidak perlu menambah-nambah jumlah. Nah, cuma kita perlu memperbaiki apabila hormonnya rendah. Misalnya nih, ada pasien dengan kombinasi sebab atau kombinasi 2 faktor. Ada varises plus hormonnya rendah. Nah, kalau varisesnya tidak diatasi, ya ada hormon yang harus diatasi. Nah, kemudian berikutnya adalah, kalau ini tadi, yang ketiga adalah apabila Bapak ternyata varises disertai dengan jumlah sperma yang sangat-sangat sedikit. Ya, misalnya nih, ekstrim oligoasteno. Ya, ini tentunya bisa dipikirkan langsung bayi tabung. Meskipun dengan kondisi yang ada menunjukkan bahwa hasil bayi tabungnya juga tidak maksimal. Kemudian apabila spermanya sudah di bawah 2 juta, ini memang sudah dianjurkan bayi tabung langsung. Pasien boleh langsung bayi tabung. Tentunya ini dengan berbagai pertimbangan. Pasien bersedia untuk bayi tabung. Kalau tidak bersedia, ya tentunya ya apa boleh buat. Saya selalu tidak memaksa pasien. Selalu tidak bisa memaksa pasien mau ke A atau ke B. Tapi saya tunjukkan bahwa Bapak sebenarnya nggak layak untuk operasi. Karena ini seharusnya bayi tabung. Dok, saya nggak punya duit. Saya bisanya operasi. Ya mau apa? Maka terapi yang terbaik saat ini adalah operasi. Oke, sekarang Bapak nabung, karena ini bayi tabung. Nabung dulu. Akhirnya nabung dulu. Pada akhirnya dengan kondisi ekonomi yang lebih baik, terus memilih bayi tabung, ya alhamdulillah. Atau justru hamil setelah operasi 1 tahun, 2 tahun, terus hamil, alhamdulillah. Nah, berikutnya adalah ini yang keempat, ini yang agak sulit kita berikan pemahaman. Apa itu? Ada varises derajat besar, tapi spermanya belum terganggu secara signifikan. Iya, jadi varisesnya ada. USG-nya bilang, saya varises derajat 3, dok, sudah berat nih. Tapi fakta membuktikan sperma saya baik-baik aja. Saya harus operasi enggak? Nah, ini jadi pertanyaan. Nah, ternyata beberapa dokter di bidang urologi, dokter bedah di bidang urologi tidak bersedia operasi. Karena apa? Beliau memikirkan bahwa ya
secara umum targetnya adalah memperbaiki sperma. Lalu ini sperma sudah bagus. Ngapain ini? Dilakukan bayi tabung, dilakukan operasi. Nah, inilah yang menjadi kendala karena pasien mengalami varises yang berat. Kita kembali lagi bahwa kasus varises tidak 100%. Kasus varises itu hanya 35% dari kasus-kasus sperma yang jelek. Jadi 70%, 65-70% orang dengan varises itu spermanya baik-baik aja. Dan ada kemungkinan hamil istrinya. Jadi tentu ini bagian yang harus kita pahami. Saya punya teman varises derajat 3, anaknya ya telu. Jadi ini beberapa nyata. Ya. Saya pernah punya pasien jelas ini varises derajat 2. Tapi tanpa operasi setelah itu hamil istrinya. Ya. Tentunya ini bagian yang perlu kita pahami bahwa tidak selamanya varises itu menjadi sebab. Tetapi yakinlah bahwa bila varises menjadi sebab, maka dipikirkan untuk diatasi. Operasi salah satu dipertimbangkan. Saya kira itu. Oke dokter, pertanyaan terakhir. Ya. Izin bertanya dokter, ini terkait rapid test dokter. Ya. Untuk hasil rapid test IgG yang positif, apa harus ditunda juga? Karena IgG itu kan infeksi lama ya dok, tidak dalam kondisi akut, katanya sih begitu. Kalau memang iya ditunda, sampai kapan ya dok? Apa harus benar-benar hasil rapid test saya negatif? Kira-kira jarak berapa bulan harus cek rapid ulang sebelum melakukan analisa sperma? Baik, Bapak, karena melakukan analisa sperma, berarti Bapak. Ya. Bapak, apabila kita ngomongkan COVID ini beda dengan membicarakan penyakit yang lain. Jadi misalnya kita ngomongkan CMV, ya, cytomegalovirus, ya, ini sudah ditemukan cut off point. Jadi titik potong yang menyatakan Anda CMV, Anda bukan. Anda CMV lama, Anda CMV baru. COVID belum ada. Belum ada cut off point-nya. Penelitiannya semuanya kualitatif. Ya, masih hanya menunjukkan, oh saya IgG positif, saya IgM positif. Ini ada sesuatu yang menyulitkan memang. Tetapi kembali pada pengertian bahwa IgG yang positif itu diyakini adalah sesuatu yang sudah lewat. Diyakini sebagai sesuatu yang sudah pernah kena. Diyakini sebagai sesuatu yang sudah sembuh. Dengan demikian, apabila IgG positif sekalipun dan itu sudah lama, nah itu sekali lagi kita pikirkan bahwa antibodi untuk melawan COVID sudah terbentuk dengan sempurna. Dengan demikian, ya kalau saya pribadi maka Bapak diperkenankan untuk cek sperma untuk program ingin anak. Tapi kalau IgM-nya muncul, ya ini jadi permasalahan baru. Saya kira lebih bijak kalau Bapak iseng-iseng untuk mengulang lagi analisa itu rapid test apabila sama hasilnya dalam kurun waktu 14 hari misalnya. Atau lebih lama lagi dalam 1 bulan karena ternyata COVID itu bisa positif ya sampai 49 hari. Nah, jadi masalah juga ya. Kapan kita akan menyampaikan bahwa ini benar-benar boleh? Ya, ini jadi masalah yang besar. Saya kira itu ya, jadi IgG positif, IgM negatif, itu adalah bentuk dari Anda sudah mampu untuk melawan COVID melalui antibodi yang tertentu. Insya Allah tidak terlalu masalah program ingin anak atau analisa sperma. Baik dokter, sudah cukup. Ya. Oke, ini karena masih banyak sekali pertanyaan, ini jadi kami hanya bisa menampung 5 pertanyaan saja. Mungkin nanti dari Bapak Ibu yang pertanyaannya rasanya kok pertanyaan saya belum dijawab ya, mungkin bisa diulangi lagi, dipertanyakan lagi di grup WhatsApp yang Bapak dan Ibu sudah di-invite oleh panitia. Untuk selanjutnya izinkan saya membacakan kesimpulan dari paparan materi dokter. Untuk RSKIA sendiri, Sadewa IVF Center sudah kembali aktif lagi melayani dan tentunya mengupayakan keselamatan bagi tenaga medis, baik pasien dan lingkungan juga. Dan kemudian kita bisa beralih ke telekonsul. Kemudian untuk penanganan masalah kesuburan pria, kita bisa melihat gejala awal, kemudian kami bisa mendiagnosis, kemudian kita
bisa melihat data pendukungnya, baik laboratorium, cek lab maupun USG, kemudian akan dilakukan treatment ataupun terapi. Kemudian screening pasien, program kehamilan dengan rapid test, dan tidak ada perubahan protokol untuk terapi, andrologi, dan terapi bagi penderita COVID dikhawatirkan dapat mempengaruhi kualitas sperma. Kemudian yang paling menarik adalah belum diketahui dampak langsung dari adanya virus ini dalam semen atau dalam sperma, seperti itu. Baik, karena waktu sudah menunjukkan mendekati akhir, kami mengucapkan terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah bergabung, yang sudah menyediakan waktunya. Terima kasih juga untuk Dokter Diki yang sudah menyempatkan waktunya nih, Dok. Habis ini kan mau praktek konsul lagi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian sudah mendaftar, mungkin untuk konsultasi dengan Dokter Diki, mohon dipersiapkan juga. Mungkin sebelum ditutup ada sepatah dua patah kata Dokter yang ingin disampaikan, kalimat perpisahan nih sebelum akhir banget gitu. Baik Bapak Ibu sekalian, penanganan program Ingin Anak ya tentunya ini harus tetap dilanjutkan, karena apabila penundaan ini terjadi maka kita dibatasi oleh bertambahnya usia. Ini sebetulnya tidak menguntungkan bagi program yang ada. Apabila ini dihubungkan dengan kemampuan, maka kemampuan secara alami itu akan turun beriringan dengan pertambahan usia. Maka jangan jadikan COVID ini sebagai penghalang untuk terus melanjutkan program penanganan Ingin Anaknya. Yang penting adalah kami sudah berikhtiar, Bapak sudah berikhtiar, maka serahkan pada Tuhan hasilnya seperti apa. Dan kami sudah berikhtiar dalam rangka menjaga keselamatan, baik bagi diri kami sendiri, tenaga kesehatan, bagi pasien, maupun bagi institusi. Semuanya kami upayakan, kami ikhtiarkan untuk menghindari adanya proses transmisi dari virus COVID ini yang tentunya belum tahu kapan berakhir. Saya kira tetap semangat, tetap sehat. Mari kita lanjutkan berjuang untuk cita-cita yang lain ya, yaitu program Ingin Anak. Baik Dokter, ini sebelum ditutup, jangan lupa untuk tetap terus ini ya, pantengin terus Instagram Sadewa untuk nanti selanjutnya info-info, sharing session yang selanjutnya, insya Allah masih ada lagi, dan harapan kami setelah diadakan sharing session ini, Bapak dan Ibu sudah mulai terbuka, mendapatkan informasi dan ilmu yang baru, dan istilahnya tetap semangat kembali untuk melanjutkan program yang baru mau mulai, makin mantap untuk memulai program bersama Sadewa IVF Center. Terima kasih untuk waktunya, terima kasih juga Dokter sekali lagi, dan untuk para panitia, selamat sore dan sampai jumpa kembali. Salam sehat Sadewa. Pak, dibutuhkan. Ya. Siap, Dokter.